administrasi bekas, silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN. Kemudian kita tinggal klik saja, yaitu cetak kartu peserta ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saat ini untuk pelamar P3K guru, P3K non guru, dan juga pendaftar CPNS sedang menantikan detik-detik pengumuman seleksi administrasi. Dan tentunya di antara kita, ini kita sangat mengimpikan dan juga menantikan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ketika kita login di SSCASN mulai hari ini ataupun besok pagi, yaitu ada ucapan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Sobat semuanya, setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya ini adalah kita mencetak kartu ujian yang kita gunakan untuk masuk ke ruang ujian ketika nanti jadwal ujian ini sudah ditetapkan. Pada video ini, kita akan berbagi informasi terkait tentang tutorial bagaimanakah cara mencetak kartu ujian untuk CASN, baik itu P3K guru, P3K non guru, maupun CPNS. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti CASN tahun 2021 itu sudah ditutup. Sejak kemarin tanggal 29, sejak tanggal 26 ya, ditutup sejak tanggal 26 Juli tahun 2021. Nah, langkah berikutnya ini adalah kita sedang menantikan pengumuman hasil seleksi administrasi, yang mana menurut jadwal berdasarkan surat edaran dari TKN, ini adalah pengumuman akan dilakukan secara serentak, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus tahun 2021. Secara otomatis, jika kita sudah lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya kita akan mencetak kartu ujian. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi administrasi, maka akan diberikan masa sanggah, yang mana masa sanggah itu diberikan mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 6 Agustus tahun 2021. Terkait tentang cara menyanggah bagaimana, silakan simak video saya sebelumnya. Setelah kita menyanggah, nanti kita akan ada jawaban sanggah dan juga pengumuman pasca sanggah diumumkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Dan nanti jika lolos dari masa sanggah ini akan dinyatakan lulus ya seleksi administrasi. Lantas bagi Bapak Ibu yang lulus seleksi administrasi, ini langkah berikutnya apa? Yaitu kita mencetak kartu ujian. Bagaimanakah cara untuk mencetak kartu ujiannya? Berdasarkan buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021, ini diinformasikan bahwa bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, setelah admin instansi selesai melakukan. Jadi kalau misalkan pada hari pertama, kedua kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan tetapi kok belum muncul tombol yaitu cetak kartu peserta ujian, ini kita harus menunggu dulu yaitu masa jawab sanggah. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini teman-teman, yaitu selamat Anda lulus tahap administrasi bekas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN. Kemudian kita tinggal klik saja, yaitu cetak kartu peserta ujian. Sesuai dengan keterangan yang ada pada buku panduan Bapak Ibu semua ya, yaitu apabila pelamar memilih cetak kartu ujian, maka sistem akan menampilkan kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Setelah itu, pelamar dapat mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Dan kartu peserta ujian ini wajib dibawa pelamar saat pelaksanaan ujian. Pelamar ini diharapkan untuk membaca dengan sungguh-sungguh
bagian perhatian yang ada pada kartu peserta ujian CASN 2021 yang berisi informasi penting untuk pelamar. Nah, contohnya itu adalah yang seperti ini. Di sini nanti akan ada tampilan yaitu kartu peserta ujian seleksi CASN, kemudian formasinya formasi apa, kemudian instansi kita mana, nama kita, nik kita berapa, tempat pelanggaran ini berapa, jenis kelamin, dan nomor peserta. Di sini akan ada nomor peserta, yaitu penetapan kita itu sebagai peserta ujian. Kemudian untuk lokasi formasinya itu di mana, kemudian kualifikasi pendidikannya, formasi jabatan, lokasi ujian, kemudian informasi lain. Jadi di sini kita perlu cek secara lebih menyeluruh terhadap kartu ujian kita setelah kita cetak. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini kita harus perhatikan dengan seksama ya pada bagian perhatian. Nah, ini sangat ditekankan ini untuk kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi kalau misalkan di saat ujian kita lupa membawanya, kita tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke ruang ujian. Kemudian yang kedua, peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri, yaitu asli ya, dalam bentuk KTP biasanya, yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. Kemudian, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Jadi kita wajib menggunakan masker, memakai masker, dan kita cuci tangan sebelum masuk ke ruang ujian. Serta untuk tempat duduk itu tentunya sudah diatur ya, untuk jaga jarak. Kemudian, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Selanjutnya, untuk kolom lokasi ujian dan kolom informasi lain ini nanti mungkin dapat berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Dan kita juga sambil berdoa, semoga PPKM darurat ini segera berakhir dan juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negara kita. Nah, ini sobat-sobatnya diharapkan pelamar selalu memantau web instansi untuk pelaksanaan jadwal ataupun lokasi ujian ya. Kemudian yang dibawa pelamar untuk ikut seleksi adalah kartu peserta ujian. Ini bukan kartu pendaftaran. Ingat, kartu peserta ujian bukan kartu pendaftaran ya. Ini adalah berdasarkan pada buku petunjuk pendaftaran CASN tahun 2021. Sekian informasi yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa bersama semoga kita lolos ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.